Dapetin gaji UMR modal HP menurut gua itu konyol. Lu kalau misalkan mau ke dunia digital, ke sesuatu yang baru, menurut gua lu tuh harus bisa naik level daripada keadaan lu yang sekarang. Yes, naik level. Bukan berarti lu kagak bersyukur sama penghasilan lu yang sekarang. Please, bersyukurlah. Tapi gue pengen lu pada semua naik level. Karena gue yakin lu pada setuju bahwa namanya uang adalah waktu. Lu buang waktu nontonin gua untuk cuma dapetin gaji UMR di dunia digital, fungsinya apa? Sekali lagi gue ulang, lu nontonin gua kalau misal lu kagak naik level, buat apa? Dan buat lu yang sudah memutuskan untuk nonton ini, pertama congrats karena ini adalah titik perubahan dalam hidupnya lu. Antara lu bener-bener bisa fokus banget nontonin video gue berulang-ulang sampai lu ngerti fundamentalnya dan dikontekskan ke diri lu, atau lu mau ngatain gue di kolom komentar. Pilihan ada di lu. So sekarang ada yang namanya digital renaissance, di mana semua orang mempunyai kesempatan yang sama di dunia digital. Sekali lagi, gue garis bawahi kata kesempatan, bukan hasil. Dimana kalau misalnya lu emang jago, lu high value, lu punya keterampilan, lu tahu masalah yang lu bisa kejar dan lu bisa memberikan solusi terhadap masalah tersebut, dan ditambah semuanya lu bisa bikin konten, lu bisa mendapatkan berbagai macam penghasilan di dunia maya ini. Dan bisnis yang gue bakal sharing di video ini bener-bener tanpa modal. And yes, jelas ya butuh lu punya handphone dan lu punya otak dan internet. Tapi kagak butuh modal dalam konteks lu kagak butuh gudang, lu kagak butuh nyetok, lu bahkan kagak butuh karyawan, lu sendiri ya cukup, lu kagak butuh ngirim-ngiriman. Dan udah banyak banget yang udah mulai ikutan dan berbagai macam hasil yang mereka dapatkan. Dan buat kalian yang udah riset lebih dalam lagi, mungkin kalian agak bingung, iya juga ya, ini bisnis beneran kagak butuh modal. Dan kalau gue lihat followers juga kagak banyak amat, tapi bisa menghasilkan sampai puluhan bahkan ratusan bahkan miliaran rupiah setiap bulannya. So ini yang namanya bisnis digital product yang orang-orang bilang solopreneur, 1% business model, company of one, atau simpelnya digital creator. Di video ini gue bakal bahas gimana caranya kalian itu bisa mempunyai suatu fundamental, suatu konteks untuk kalian itu bisa mendapatkan 10 juta bahkan sampai 100 juta per bulannya lewat kalian punya bisnis digital product. Untuk ngerti fundamentalnya kita harus tarik dulu ke belakang gimana caranya industri ini bisa terjadi. So, kalau kita ngomongin awal banget, kita ngomongin sosial media, bisa kita ngomongin ini semua bisa terjadi suatu industri karena yang namanya influencer. Kalian bayangin dulu itu kalau misalnya kalian itu mempunyai suatu produk dan kalian tuh butuh namanya eyeballs kan, kalian butuh mata kan, kalian butuh bola mata untuk tertujukan ke produknya kalian. Dan salah satu untuk bisa mencapai bola mata orang-orang konsumen atau calon konsumennya kalian adalah dengan melakukan endorsement ke orang-orang yang mempunyai atensi-atensi tersebut yang disebut dengan influencer. Kita benar-benar coba mikirin tahun 2010-2012 awal-awal banget gimana sih caranya orang-orang ini dapat duit dengan mereka punya ngepost produk, ya dengan mereka jadi influencer kan. Atau di negara kita pada umumnya orangnya bilangnya tuh sebagai selebgram. Dan ada yang argue juga ini semua karena Kim Kardashian punya efek, dimana kalau misalnya nggak ada Kim Kardashian melakukan hal konyol tersebut, mungkin kagak pernah ada yang namanya industri influencer tersebut. So technically bisa dibilangin industri thanks to Kim K. Dan di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang masih kagak ngerti maksudnya endorsement model apa sih. Jadi simpelnya adalah kalau misalnya kalian itu mempunyai suatu keterampilan di bidang makeup. Nah, di bidang makeup tersebut banyak produk-produk makeup. Nah, untuk mereka bisa masuk ke videonya kalian, brand-brand tersebut akan memberikan kalian uang untuk kalian itu nge-review produknya mereka. Dan itu yang namanya endorsement model. Dan pada umumnya orang-orang udah suka banget nih sama endorsement model. Ya siapa yang gak suka, dulu cuma foto cantik 5 detik, habis itu langsung ngepost dapat duit. Kalau sekarang kita ngomongin video 20-30 detik, di bawah 1 menit bisa dapat duit sampai puluhan juta. Pasti semua orang suka, tapi ada sesuatu dinamika terhadap endorsement model tersebut. Pertama kita ngomongin ini semua hanya cater ke top 1%. Kalau misalnya lu mempunyai personality yang luar biasa, lu mempunyai suatu keterampilan, lu mempunyai suatu kecantikan yang luar biasa juga, itu endorsement model sangat cocok sama orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau misalnya profilnya kalian sama seperti gue yang tanda kutip bukan siapa-siapa, yang kagak bisa melakukan hal-hal yang karakternya juga gitu-gitu aja, ini pasti kagak bakal cocok. Dan belum kita ngomongin endorsement model ini terkesan sangat fluktuatif dan sangat capek kasarnya ya. Mungkin orang-orang ngeliat sisi outputnya kan, anjir itu cuma bikin video 5 detik kan udah langsung dapat puluhan juta, kenapa lu harus bawel gitu kan ya. Jelasnya itu adalah hasilnya yang orang-orang bisa lihat. Tapi dinamika di belakangnya, kita ngomongin dari kita harus bikin konten terus-terusan untuk kita selalu eksistensinya kita so tinggi. Terus kita dapat inquiry, kita harus negosiasi terhadap kita punya red card, di mana di brand itu peduli banget sama namanya kita punya CPV, cost per view. Jadi contoh kalau misalkan kalian itu bisa menghasilkan 10.000 views. Nah mereka berasa kalau misalkan red cardnya gue 1 juta,
Anjrit, berarti 1 juta dibagi 10.000, berarti cost per view-nya itu 100. Wah, mungkin ada brand merasa kemahalan. Nah, hal-hal itu kan nego-nego lagi kan. Nah, abis selesai nego, selesai udah confirm semua, akhirnya dikasih brief, ada approval script, approval production, approval final video, approval caption, approval hashtag segala macam, deadline segala macam, dan itu semua akhirnya bikin kita tambah pusing lagi kan. Kayaknya anjrit, cuma bikin video tapi kok banyak banget yang harus kerjain ya. Dan itu semua akhirnya nge-trigger gue untuk bikin suatu hipotesa, atau lebih tepatnya studi kasus lah. Dimana apakah beneran ya bukan siapa-siapa bisa menghasilkan sesuatu di dunia maya ini. Itu kenapa akhirnya gue bikin YouTube video ini di 16 Desember 2020. Dan yang gue pengen ngetes pertama adalah penghasilan pertama untuk orang yang bukan siapa-siapa ini adalah dari AdSense. Karena pada umumnya orang-orang pada bilang kalau misalnya setelah endorsement, ya cang berikutnya adalah AdSense. Dan seperti kalian bisa lihat, gue punya penghasilan AdSense di bulan ini adalah hanya sekian. Gue kagak bilang gue kagak bersyukur, gue masih terima kasih gue bisa mendapatkan hasil sekian dari dunia maya ini dengan cuma ngomong doang ke kamera dan yang akhirnya dikonsumsi sama kalian. Thank you. Tapi gue yakin pasti kalian berasa anjret cuma segitu doang, mendingan gue jadi budak korporat aja. Karena ini kan industri sangat fluktuatif ya. Seperti gue bilang, kalian harus menjaga eksistensi segala macam, kalian harus tetap selalu trending segala macam. Pasti bikin capek kan. Dan dibandingkan dengan kerjaan kita yang sekarang, yang pada umumnya pasti kalian juga sama, yaitu budak korporat, pasti lebih enak kan nih budak korporat ya kalau misalnya penghasilannya cuma segini. Karena kita ngomong apa adanya ya, budak korporat kita kagak ada tuh namanya jaga-jaga eksistensian kan. Kita bener ya pokoknya kerja, ada jenjang karir bagus, ya udah kita lanjutin terus kan ya. Kalau misalnya kagak ada jenjang karir ya kalian move on. Dan jadi semua itu tertata jelas untuk kalian itu bisa mendapatkan suatu penghasilan yang stabil setiap bulan ya. Dibandingkan kalian lihat tadi di gue punya dashboard, ada yang kadang-kadang bisa 10 juta, kadang-kadang bisa 15 juta. So buat apa kita itu udah pasti kagak mungkin jadi top 1%, terus penghasilannya juga segitu-segitu aja. Dan itu kenapa gue berasa ada suatu opportunity, kesempatan yang orang-orang mungkin kagak lihat. Yang gue bilangin diri gue itu adalah KMKM, kreator mikro, kecil, dan menengah. Mungkin kita bukan the top 1%, yang orang-orang bisa penghasilan dapat ratusan juta bahkan miliaran lewat endorsement, lewat AdSense. Karena semua orang suka sama mereka punya karakter, semua orang suka sama mereka punya penampilan. Tapi buat kita yang pada umumnya, apakah ada cara lain? Dan itu kenapa akhirnya gue mencoba yang namanya digital product. Dan ini gue terinspirasikan sama blognya Kevin Kelly, 1000 True Fans, dimana dia argue kalau misalnya lu mau dapat $10,000 setiap bulannya, lu gak usah sok-sokan lu nyari kayak 1 juta followers. Dia bilang lu nyari 1000 True Fans. Jadi kalau misalnya lu mau 10,000, sebenarnya setiap orang itu kasih lu $10 tiap bulan aja, itu tuh udah langsung $10,000. Dan abis gue ngebaca blog itu nge-trigger gue kayak ini menarik. Kalau misalnya si Kevin Kelly aja bilang sebenarnya cuma butuh 1,000 orang, berarti gue bener harusnya fokusnya ke 1,000 orang doang gitu. Nah pertanyaannya, gimana caranya gue bisa bikin 1,000 orang relate sama gue? Nah di sini akan terkesan kasar. Kalian harus tahu apa sih kalian punya thing, what's your thing? Kayak apa yang kalian punya rasa tahun tinggi, kalian punya keterampilan, apa tuh? Karena kalau misalnya kalian kagak punya hobi, kagak punya skill, sorry, kasarnya aja ya, berarti kalian itu emang kagak berhak untuk dapat duit di dunia maya ini. Kalau misalnya kalian punya skill, punya hobi segala macam, coba deh kalian double down. Coba kalian pikirin gimana caranya kalian punya keterampilan tersebut bisa relate ke semua orang. Dan sekali lagi, kagak usah yang seksi-seksi lu, kayak contoh editing video kan terkesan kayak keren banget 2024 banget kan ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin yang sangat tidak seksi deh, gue yakin semua orang setuju. Excel. Siapa sih yang suka sama Excel gitu? Tapi itu kan suatu keterampilan kan? Dan gimana caranya kalian itu bisa mengamplifikasikan keterampilan tersebut gitu. Buat kalian yang masih berasa kayak masih belum tahu apa sih gue punya keterampilan atau segala macam, nah mungkin kalian harus dulu kejar masalah gitu. Find your problem. Mungkin kalian di sini masih muda banget, kalian masih kagak tahu apa sih yang kalian bisa lakukan segala macam. Nah coba dulu kalian punya masalah pada umumnya apa gitu. Dan coba cari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gue kasih contoh diri gue ya. Contoh awal-awal gue berasa my thing is fotografi. Gue suka banget foto. Dan abis itu gue belajar deh gimana cara foto yang bagus, cara editing yang bagus. Dan akhirnya orang-orang juga nanya ke gue pas gue post di Instagram, kayak gimana nih cara bikin foto seperti ini segala macam. Dan akhirnya gue tahu gimana cara fotonya segala macam. Dan kalau misalnya kalian kagak mempunyai keterampilan tersebut, coba deh kalian mempunyai masalah seperti apa. Di konteksnya gue, contoh,
Gue punya masalah bahwa gue kagak tahu gimana caranya gue itu bikin YouTube video yang terstruktur dan rapi. Dan sambil berjalan, gue coba satu persatu gue metodologikan. Oh ternyata kalau misalnya bikin video kita ngomongin sound production harus seperti ini, video production seperti ini. Dan itu kan adalah suatu metodologi yang gue ngomongin solve problem as you go. Jadi kalian ketemu semua tantangan tersebut, kalian inventariskan semua tantangan tersebut. Nah saat kalian sudah sampai di titik akhirnya atau titik yang cukup untuk kalian itu mempunyai keterampilan, orang-orang pasti pengen tahu dong sekian banyak masalah diinventariskan dan solusinya apa gitu. Dan kalian bisa start dari sana. Apa kalian punya rasa keingintahuan tinggi? Inventariskan semua masalah menuju ke rasa keingintahuan tersebut. Dan di sini mungkin ada yang merasa bahwa bro, tapi kan gue bukan siapa-siapa bro, segala macam. Sekali, gue juga bukan siapa-siapa guys. Tapi kenyataannya kalau misalkan kalian itu mempunyai suatu metodologi, suatu integritas yang sangat kuat di dunia maya ini, orang-orang pengen tahu. Karena orang-orang kagak pengen ngobrol sama orang yang bukan expert kan ya. Orang-orang yang kagak punya kompetensi. Orang pengen ngobrol sama orang-orang yang beneran praktisi. Dan kalau misalnya kalian beneran sudah praktisi, nggak ada yang harus kalian takutin. Gaya komunikasi semua orang berbeda-beda. Kita ngomong pada umumnya aja deh, kita ngomongin industri buku. Udah berapa banyak sih buku-buku terhadap self-improvement setiap bulannya, setiap tahunnya terhadap habit. Tapi ada aja kan, tetap selalu terus-terusan buku-buku habit yang bermunculan. Dan bahkan kita bisa argue bahwa namanya self-improvement pun itu mungkin mengerucut ke filosofi namanya Stoik. Dan filosofi Stoik pun mungkin ada yang argue juga bahkan mengerucut ke agama. Tapi kan semua penurunan ini adalah suatu gaya komunikasi buat orang itu bisa relate kan. So jangan terlalu takut. Kayak seakan-akan wah bro, gue punya informasi, gue punya keterampilan segala macam mah udah di dunia maya aja ada gitu. Kenapa mereka mau konsumsi gue bro? Simple, karena itu lu. Dan kenapa menurut gue sekarang momentumnya tuh sangat pas banget? Karena menurut gue Indonesia tuh masih hijau banget. Kagak banyak orang yang main digital product. Dan industri ini menurut gue scalable. Apa itu maksudnya scalable? Maksudnya adalah kalian itu bener-bener bisa ngelakuin satu hal sekali aja, abis itu bisa berkali-kali dikonsumsi. Kita ngomongin digital productnya dulu, dari kita ngomongin funnel pertama, yaitu konten. Konten kayak sekarang nih, gue buat sekarang, mungkin pas pertama kali muncul mungkin cuma 1.000 orang doang yang nonton. Tapi sambil terus-terusan konten ini ada di dunia maya, dikonsumsi ke 1.000 yang kedua, 1.003, 1.004 sampai 1.010, akhirnya dapat 10.000 kan. Tapi gue produksinya cukup sekali doang. Itu kenapa scalable. Dan buat kalian yang masih bingung gimana cara marketingnya, pemasaran digital produk segala macam, ada 2 cara simpelnya ya. Pertama jelasnya kalian bikin konten. Itu yang namanya organic. Kalian bikin konten yang kalian bisa kasih tahu orang masalahnya apa, solusinya seperti apa, dan kalian bisa bantuin seperti apa. Nah itu adalah nomor 1, organic. Ada yang juga namanya ads, atau bahasa lebih kerennya lagi performance marketing. Kalian itu punya suatu metodologi di Facebook Ads, Google Ads segala macam. Kalian bisa pakai ads tersebut untuk bisa menjangkau orang. Karena simpelnya apa sih? Kita semua mencari 1.000 orang pertama kita kan. 1.000 orang pertama kita untuk kita bisa mendapatkan kita punya ambisi finansial. Yang si Kevin Kelly bilang 1.000 true fans. Nah, cara menuju ke sana ada 2, organic atau ads. Dan di sini adalah untuk kalian itu bisa kebuka matanya terhadap bisnis digital produk ini. Gimana caranya kita bisa memastikan kita itu bisa mendapatkan lebih dari gaji UMR kita. Kita ngomongin aja speknya 10 juta per bulan. Gimana caranya? Coba kita rinciin satu-satu. Contoh, kalau misalnya kita ngomongin 10 juta per bulan guys, dengan harga 10.000 aja. Jadi kalian punya suatu ebook harga 10.000 rupiah aja, kalian tuh cukup punya 1.000 orang aja loh. 1.000 orang yang mau support kalian, yang mau beli digital produknya kalian untuk dapetin 10 juta rupiah. 1.000. Gue yakin pasti kalian berasa, wah 1.000 sih terkesan masih achievable ya bro ya. Karena 1.000 kita bagi 30, setiap hari 30 closing sales. 30 terkesan masih oke nih. 30 dibagi 10 jam kerja, 1 jam 3 orang untuk closing, terkesan masih oke. Apalagi kita ngomongin harganya 10.000 doang. Dan kalau misalkan kalian berasa, wah bro, gue mah orangnya bervalue banget, gue mah kagak bisa tuh main ebook jualan 10.000. Oke, kita ngomongin lagi kalau misalkan kalian itu menghargai kalian punya ebook atau produk digitalnya kalian itu di harga contoh 100.000 rupiah. Untuk menuju 10 juta per bulan berarti kalian butuh 100 sales stock. Nah, kalau misalnya 100 dibagi 30 berarti satu harinya kalian at least setidaknya punya 3-4 closing sales.
dan 10 jam kerja menuju 3-4 terkesan oke. Dan sekali lagi, jam kerjanya kalian terkontekskan ke dunia konten yang scalable ini bisa dibilang bahkan cuma 1 jam. Karena kalian bikin konten sekali, kalian edit segala macam, kalian post dengan harapan di hari tersebut mendapatkan 3-4 orang. Lalu kalau misalnya kalian merasa, wah bro, gue mah beda bro, gue mah orangnya bener-bener value-nya luar biasa, gue punya digital product harganya itu 1 juta. Oke, untuk dapat 10 juta per bulan berarti kalian itu tiket itemnya 1 juta kan ya. Kalian cuma butuh 10 orang doang. Jadi kalian tiap hari itu kagak usah closing sales guys. Sebulan kalian cukup 10 orang doang. Itu the beauty of digital product. Terserah kalian menuju ke sana, menuju 10 juta per bulan, ada masing-masing punya keterampilan. Ada masing-masing punya kesempatan. Ada masing-masing punya takdir. Pilihlah sesuai dengan yang kalian berasa kalian punya kemampuan. Kalau misalkan per sekarang kalian itu berasa bahwa, bro tapi kenapa ya gue itu masih belum bisa jualan segala macam ya. Ngomong apa adanya aja guys. Dan kasar banget, gue tahu terkesan kayak, bro kok lu tega banget sih ngomong sekasar ini gitu loh. Ngomong apa adanya, lu belum mampu. Jadi sales itu terkesan emang kayak kotor banget ya. Kita ngomongin orang-orang yang hidup di kota pasti pernah ketemu orang-orang yang jualan sales asuransi. Kita ngomongin orang-orang jualan kartu kredit. Mereka kan terkesan kayak pushy banget kan, kayak dorong terus kayak pak mau gak gitu. Tapi sales sebenarnya core-nya apa sih? Komunikasi kan, persuasif. Gimana caranya kita bisa influence orang untuk kasih tahu bahwa produk gue tuh berguna buat lu punya masalah. Kata kuncinya sekali lagi, masalah, berguna, baru produknya lu. Karena kalau misalkan lu kagak bisa kasih tahu kenapa lu tuh bisa relate sama masalahnya mereka, lu kagak bisa kasih tahu juga gimana caranya itu lu bisa berguna buat mereka, mereka kagak bakal peduli sama lu punya produk. Dan gue tahu di digital product ini banyak suatu masalah yang namanya KW-KW-an lah, plagiat segala macam. Dan gue mau coba kita zoom out dulu ya, kita sama-sama berpikir secara logis. Kita ngomongin masalah plagiat segala macam nggak cuma di dunia digital product, dunia physical product pun ada. Itu kenapa dunia bioskop masih masalah sampai sekarang terhadap semua copyright segala macam. So bukan berarti gue membenarkan, gue cuma mau kasih tahu ini is ongoing issues in this industry. Industri ini masih punya masalah seperti itu, gue ngerti. Tapi gue mau kasih tahu kalian observasinya gue terhadap KW-KW-an ini. Pertama, menurut gue digital product, terutama di Indonesia per hari ini, karena gue bilang masih hijau banget, orang tuh kagak beli berdasarkan mereka tuh berasa yang paling murah yang mana. Sekali gue ulang, per hari ini, saat video ini dibuat, orang Indonesia kagak bakal peduli sama harganya terhadap digital produknya. Karena semua funneling ini semua dimulai dari konten orang tersebut, personal branding orang tersebut. Mau lu hargain itu 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, semua tergantung lu punya branding. Jadi digital product yang lu pikir lu takut bahwa wah bro nanti diplagiat segala macam terus dikasih murah segala macam, orang juga kagak bakal beli guys kalau misalnya orang itu kagak percaya sama itu orang yang jualan. Jadi jangan takut terhadap orang-orang ini, karena funnelnya masih dari diri lu sendiri. Ngomong analogi lebih bisa dimengerti, contoh kalau misalnya kalian mau beli sepatu asli sama sepatu KW, ada gak jualan sepatu KW di pasar-pasar sana? Banyak banget. Tapi buat kalian yang peduli sama kualitasnya segala macam, pasti kalian cari retailer aslinya kan, bukan cari KW-nya. Apakah akan ada market untuk KW-nya di dunia digital product like physical product? Menurut gue masih jauh banget. Gue kagak bisa ngelihat orang-orang beli digital product KW, karena gue sendiri pribadi sendiri pun setiap kali beli digital product selalu beli yang asli. Kenapa begitu? Karena gue pengen dapat semua maintenance aslinya juga. Karena kalau misalnya beli KW ya kagak dapat maintenance-nya. So itu adalah langkah-langkah untuk kalian itu bisa menjadikan kalian punya karir digital ini sebagai solopreneur, company of one person business model, whatever you wanna name it. Ini ada suatu momentum di 2024 yang gue lihat makin banyak orang yang ikutan dan bisa menghasilkan puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai ada yang miliaran. Semua tergantung kalian punya keterampilan. Sekali lagi, kalau misalnya kalian per hari ini masih belum bisa menghasilkan dari digital product, kasarnya guys, kalian itu belum punya keterampilan. Gue percaya namanya uang sama keterampilan sama stres itu linear. Semakin tinggi uangnya, semakin tinggi juga stresnya. Semakin tinggi juga keterampilannya. Lu bayangin harus mitigasi uang segitu banyak, butuh keterampilan tersendiri. So buat kalian di sini yang udah
masuk coba segala macam tapi masih belum bisa merasakan apapun, gue punya kelas gratis yang ada di link di deskripsinya gue, kalian bisa cek dulu. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kalian masih belum bisa, menurut gue nomor satu yang harus kalian lakukan sekarang adalah memperasah kalian punya keterampilan. Kalian harus tahu apa yang kalian jago. Kalau misalnya kalian kagak mampu bikin digital product sendiri, mungkin kalian mulai dulu sebagai content curator, mulai dulu sebagai dropshipper. Jangan langsung mulai jadi digital creator. Itu aja. Next video saya apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Apakah kalian pengen gue bener bahas dari nol sampai habis memakai Linkit, gimana caranya kalian itu bisa bikin konten, terus bikin digital product, terus habis itu jualan di Linkit, optimalisasi Linkit, apa itu yang kalian gue bahas? Coba kalian komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian. I'll see you in next video. Salam kreatif.